Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Salsabila Rahman, NIM H051171308. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan seminar statistika 2 saya yang berjudul Estimasi Modal Robust Geographically Weighted Regression dengan metode Least Absolute Deviation di bawah bimbingan Ibu Dr. Georgina Mariatinungki MSI dan Ibu Dr. Erna Tri Herdiani SSI MSI, serta penguji Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI dan Bapak Dr. Lapoje Talangko MSI. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana hasil estimasi model robust geographically weighted regression dengan metode least absolute deviation. Yang kedua, bagaimana hasil estimasi model robust geographically weighted regression dengan metode least absolute deviation pada data kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2019. Kemudian tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mendapatkan estimasi modal robust geographically weighted regression dengan metode least absolute deviation. Yang kedua, mendapatkan estimasi modal robust geographically weighted regression dengan metode least absolute deviation pada data kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2019. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Terdapat 2 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama, estimasi modal robust geographically weighted regression dengan metode least absolute deviation. Yang kedua, estimasi modal robust geographically weighted regression dengan metode least absolute deviation pada data kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2019. Yang pertama, estimasi modal robust geographically weighted regression dengan metode least absolute deviation. Diberikan DIJ adalah jarak UI, VI antar lokasi pengamatan KI, dengan UI adalah koordinat lintang pada lokasi pengamatan KI, dan VI adalah koordinat bujur pada lokasi pengamatan KI. Maka, koefisien regresi pada persamaan 2.5 diestimasi berdasarkan lokasi UI, VI dengan metode least absolute deviation dinyatakan sebagai berikut, yaitu meminimumkan sigma dari WIJ dikali mutlak dari epsilon I, dengan WIJ sama dengan kuadrat dari 1 dikurang kuadrat dari DIJ dibagi HI untuk DIJ yang kurang dari atau sama dengan HI, dan 0 untuk DIJ yang lebih dari HI. Apabila dilakukan dekomposisi pada galat epsilon I, maka epsilon I sama dengan epsilon I positif dikurang epsilon I negatif. Dengan epsilon I positif adalah galat yang nilainya lebih dari atau sama dengan 0, dan epsilon I negatif adalah galat yang nilainya kurang dari 0. Sehingga epsilon I positif dan epsilon I negatif dapat dinyatakan sebagai epsilon I positif sama dengan epsilon I dikali dengan fungsi indikator I untuk epsilon I yang lebih dari atau sama dengan 0, dan epsilon I negatif sama dengan epsilon I dikali dengan fungsi indikator I untuk epsilon I yang kurang dari 0, dengan I sama dengan 1 sampai N. Adapun epsilon I terhadap A merupakan fungsi indikator dari himpunan A, dengan epsilon I terhadap A sama dengan 1 untuk epsilon I elemen A, dan 0 untuk lainnya. Berdasarkan persamaan 4.2, maka persamaan 4.1 dapat diuraikan menjadi meminimumkan sigma dari WIJ dikali mutlak dari epsilon I sama dengan meminimumkan sigma dari WIJ dikali dengan epsilon I positif ditambah sigma dari WIJ dikali dengan epsilon I negatif. Berdasarkan persamaan 2.9, maka persamaan 4.3 dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu meminimumkan sigma dari WIJ dikali dengan mutlak dari epsilon I sama dengan meminimumkan sigma dari WIJ dikali YI dikurang vektor XI transpose dikali vektor beta topi I ditambah sigma dari WIJ dikali dengan YI dikurang vektor XI transpose dikali vektor beta topi I. Sehingga persamaan 4.4 merupakan solusi dari model robust GWR dengan metode least absolute deviation pada lokasi pengamatan KI. Oleh karena itu, estimasi parameter modal robust geographically weighted regression dengan metode least absolute deviation pada lokasi pengamatan KI dapat dinyatakan seperti pada persamaan 4.5, yaitu vektor beta topi I LAD sama dengan meminimumkan sigma dari WIJ dikali dengan YI dikurang vektor XI transpose dikali vektor beta topi I ditambah sigma dari WIJ dikali YI dikurang vektor XI transpose dikali vektor beta topi I.
Solusi dari persamaan 4.5 dapat diselesaikan dengan menggunakan metode simplex. Adapun algoritma dari metode simplex diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan masalah optimasi linear ke bentuk standar, yang dalam hal ini, fungsi tujuan dan kendala diubah ke dalam bentuk persamaan, sehingga setelah diubah ke bentuk persamaan, diperoleh fungsi tujuan yaitu meminimumkan sigma dari WIC dikali dengan mutlak epsilon I sama dengan sigma dari WIC dikali dengan epsilon I positif ditambah sigma dari WIC dikali dengan epsilon I negatif. Dengan fungsi kendala, beta I0 ditambah sigma dari beta IK dikali X IK ditambah epsilon I positif dikurang epsilon I negatif sama dengan YI. Untuk epsilon I positif, epsilon I negatif yang lebih dari atau sama dengan 0, dengan I sama dengan 1 sampai N. Selanjutnya, persamaan fungsi tujuan dan fungsi kendala dimasukkan ke dalam bentuk tabel awal simplex. Adapun pengisian tabel diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, baris CJ diisi dengan koefisien variabel yang menjadi non-basis. Kolom CB diisi dengan koefisien variabel yang menjadi basis. Kolom VB diisi dengan variabel yang menjadi basis. Dalam hal ini diisi dengan variabel yang menjadi deviasi atas atau epsilon I positif. Selanjutnya, kolom WB diisi dengan nilai ruas kanan dari fungsi kendala, yang dalam hal ini adalah nilai YI. Kemudian, nilai AIC diisi dengan elemen dari matriks A yang berisi matriks X berukuran N kali P tambah 1 yang elemen-elemennya adalah nilai X. Kemudian, matriks diagonal yang berukuran N kali N yang diagonalnya berisi nilai 1 dan matriks diagonal yang berukuran N kali N yang diagonalnya berisi nilai negatif 1. Selanjutnya, baris ZC diisi dengan rumus ZC sama dengan sigma dari DI dikali AIC. Langkah ketiga yaitu menentukan kolom pivot yang dipilih dari nilai CJ dikurang ZJ yang paling kecil. Selanjutnya menentukan baris pivot yang dipilih dari nilai rasio antara nilai ruas kanan atau BI dengan koefisien kolom yang menjadi pivot. Nilai rasio yang dipilih adalah nilai yang paling kecil. Selanjutnya, menentukan elemen pivot yang dipilih dari perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot. Selanjutnya, melakukan operasi baris dasar atau OBD berdasarkan pivot untuk baris lainnya dengan nilai elemen-elemen yang termasuk di dalam kolom pivot dijadikan 0, selain elemen yang dijadikan pivot. Selanjutnya, membuat tabel simplex berikutnya berdasarkan operasi baris dasar yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian, mengulangi langkah 3 sampai langkah 6. Proses iterasi selesai jika semua nilai pada baris CJ dikurang ZJ lebih dari atau sama dengan 0. Apabila masih ada nilai CJ dikurang ZJ yang kurang dari 0 atau negatif, maka iterasi algoritma simplex masih berlanjut. Iterasi algoritma simplex selesai saat nilai CJ dikurang ZJ tidak ada lagi yang bernilai negatif, sehingga diperoleh hasil estimasi parameter model robust geographically weighted regression dengan metode least absolute deviation pada lokasi pengamatan KI yaitu beta topi I LAD yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, estimasi model robust geographically weighted regression pada lokasi pengamatan KI dengan metode least absolute deviation dinyatakan sebagai berikut, yaitu Y topi I sama dengan XI transpose dikali beta topi I LAD. Poin yang kedua ialah estimasi model robust geographically weighted regression dengan metode least absolute deviation pada data kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2019. Langkah pertama yang dilakukan ialah dengan menentukan model regresi linear berganda pada kasus kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2019, yaitu dengan melakukan estimasi parameter model regresi linear berganda dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS, sehingga diperoleh beta topi OLS sebagai berikut. Selanjutnya, didapatkan model regresi linear berganda yang berlaku untuk seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan sebagai berikut, 24. Adapun statistik uji untuk uji Prush-Pagan ialah BP sama dengan 1/2 dikali vektor F transpose dikali Z dikali inverse dari Z transpose dikali Z dikali Z transpose dikali F. Dan nilai BP yang diperoleh ialah 17,9327. Karena nilai BP sama dengan 17,9327 lebih dari nilai chi-square untuk alpha sama dengan 0,05 dan K sama dengan 9 sama dengan 16,919, maka tolak H0 dan terima H1.
Dapat disimpulkan bahwa terdapat keragaman spasial atau keragaman antar lokasi setiap variabel pada data kemiskinan. Oleh karena itu, pemodelan regresi dapat dilanjutkan dengan memperhatikan lokasi yang dalam hal ini digunakan model Geographically Weighted Regression atau GWR. Langkah pertama yang dilakukan untuk menentukan model GWR yaitu dengan menghitung matriks DIC yang berukuran N kali N menggunakan persamaan 2.7, yaitu dengan mensubstitusikan koordinat lintang dan koordinat bujur masing-masing lokasi pengamatan ke I, sehingga diperoleh matriks DIC sebagai berikut. Selanjutnya, menentukan bandwidth optimum dengan metode cross-validation sehingga diperoleh 24 adaptive bandwidth yang berlaku pada masing-masing kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, nilai DIC dan bandwidth disubstitusikan ke persamaan 2.6 untuk membentuk matriks WIJ yang berukuran N kali N, sehingga diperoleh matriks WIJ sebagai berikut. Adapun langkah mengestimasi parameter model GWR dengan metode weighted least square atau WLS dilakukan terhadap masing-masing lokasi pengamatan kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah Kabupaten Selayar, yaitu dengan mensubstitusikan vektor kolom WI1 ke persamaan beta topi 1 WLS sama dengan inverse dari X transpose dikali WI1 dikali X transpose dikali WI1 dikali Y, sehingga diperoleh estimator untuk Kabupaten Selayar yaitu beta topi 1 WLS sebagai berikut. Selanjutnya didapatkan model GWR untuk Kabupaten Selayar sebagai berikut. Adapun kisaran hasil estimasi parameter model GWR untuk masing-masing kabupaten kota di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel 4.3. Selanjutnya dilakukan pendeteksian pencilan terhadap galat model GWR dengan metode box plot. Berdasarkan box plot tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat pencilan pada galat model GWR, yaitu pada lokasi pengamatan ke-13 yang dalam hal ini merupakan Kabupaten Wajo. Keberadaan pencilan ini mengindikasikan bahwa model GWR yang diperoleh tidak kekar terhadap keberadaan pencilan, sehingga pemodelan GWR perlu dilanjutkan dengan menggunakan metode yang lebih kekar, yang dalam hal ini adalah metode least absolute deviation. Penentuan model GWR yang dilakukan dengan metode least absolute deviation selanjutnya disebut dengan model robust GWR atau RGWR. Langkah pertama yang dilakukan untuk menentukan model robust GWR pada kasus kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2019 ialah dengan menghitung matriks DIC menggunakan persamaan 2.11. Dengan mensubstitusikan nilai koordinat lintang dan bujur pada masing-masing lokasi pengamatan ke persamaan 2.11 sehingga diperoleh matriks DIC yang berukuran N kali N sebagai berikut. Selanjutnya, menentukan bandwidth optimum dengan metode absolute cross validation sehingga diperoleh 24 adaptive bandwidth yang berlaku pada masing-masing kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, nilai DIC dan bandwidth disubstitusikan ke persamaan 2.10 untuk membentuk matriks WIJ yang berukuran N kali N, sehingga diperoleh matriks WIJ sebagai berikut. Estimasi parameter model robust GWR dengan metode least absolute deviation dilakukan pada masing-masing kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Salah satunya untuk Kabupaten Selayar yang dilakukan dengan mensubstitusikan vektor kolom WI1 ke persamaan beta topi 1 LAD sama dengan meminimumkan sigma dari WI1 dikali mutlak dari YI dikurang vektor XI transpose dikali beta topi I. Persamaan tersebut diselesaikan dengan menggunakan algoritma simplex seperti yang diilustrasikan selanjutnya. Yang pertama, mengubah masalah optimasi linear ke bentuk standar sehingga diperoleh fungsi tujuan sebagai berikut. Adapun fungsi kendala sebagai berikut. Selanjutnya, persamaan fungsi tujuan dan fungsi kendala dimasukkan ke dalam bentuk tabel awal simplex. Dimisalkan beta 10 sama dengan X1, beta 11 sama dengan X2, beta 12 sama dengan X3, dan seterusnya sampai beta 19 sama dengan X10. Dan epsilon 1 positif sama dengan X11, epsilon 2 positif sama dengan X12, epsilon 3 positif sama dengan X13, dan seterusnya sampai epsilon 24 positif sama dengan X34. Selanjutnya, epsilon 1 negatif sama dengan X35, epsilon 2 negatif sama dengan X36, epsilon 3 negatif sama dengan X37, dan seterusnya sampai epsilon 24 negatif sama dengan X58.
Selanjutnya, persamaan fungsi tujuan dan kendala dimasukkan ke dalam bentuk tabel awal simplex yang disajikan pada slide berikut. Berdasarkan tabel simplex awal, selanjutnya ditentukan kolom pivot yang dipilih dari nilai CJ dikurang ZJ yang paling kecil. Dapat dilihat bahwa nilai CJ dikurang ZJ yang paling kecil berada pada kolom X4 yang sebesar min 965,68, sehingga kolom X4 menjadi kolom pivot. Kemudian menentukan baris pivot dengan melihat nilai rasio antara ruas kanan pada kolom WB dan nilai koefisien pada kolom yang menjadi pivot atau kolom X4. Dapat dilihat bahwa rasio yang paling kecil berada pada kolom X32, yakni 4,28 dibagi 100 atau sebesar 0,0428, sehingga baris X32 menjadi baris pivot. Selanjutnya menentukan elemen pivot yang dipilih dari perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot. Dapat dilihat bahwa perpotongan antara kolom X4 dan baris X32 yaitu sebesar 100, sehingga elemen pivot ialah 100. Selanjutnya melakukan operasi baris dasar berdasarkan pivot untuk baris lainnya dengan nilai elemen-elemen yang termasuk di dalam kolom pivot dijadikan 0, selain elemen yang dijadikan pivot. Dalam hal ini akan dibentuk tabel simplex kedua dengan menghitung baris pivot baru berdasarkan nilai pivot yang diperoleh, yaitu pivot sama dengan 100 dan baris baru lain selain baris pivot. Adapun perhitungan dari elemen baris pivot baru dapat dilihat pada slide, yaitu elemen baris pivot baru sama dengan 1 dibagi elemen pivot dikali dengan elemen baris pivot lama, sehingga diperoleh baris pivot yang baru 0,04, 0,01, dan seterusnya. Adapun perhitungan dari baris baru selain baris pivot dapat dilihat pada slide. Untuk elemen baris satu baru diperoleh dengan elemen baris satu baru sama dengan elemen baris satu lama dikurang 98,28 dikali dengan elemen baris pivot baru. Adapun 98,28 diperoleh dari elemen pada kolom pivot yang bersesuaian dengan baris 1. Sehingga diperoleh elemen dari baris satu baru ialah 8,62, 0,02, dan seterusnya. Perhitungan baris baru selain baris pivot dilakukan sampai baris ke-24 baru. Untuk elemen baris ke-24 baru diperoleh dengan elemen baris ke-24 baru sama dengan elemen baris ke-24 lama dikurang 98,94 dikali baris pivot baru. Adapun nilai 98,94 diperoleh dari elemen pada kolom pivot yang bersesuaian dengan baris ke-24. Sehingga diperoleh elemen dari baris ke-24 baru yaitu 3,59, 0,01, dan seterusnya. Dengan demikian, diperoleh tabel simplex yang baru atau tabel simplex kedua yang disajikan sebagai berikut. Pada tabel simplex kedua, variabel X4 yang sebelumnya menjadi kolom pivot masuk ke variabel basis menggantikan variabel X32 yang keluar dari variabel basis. Berdasarkan tabel simplex kedua, dapat dilihat bahwa nilai CJ dikurang ZJ yang paling kecil ialah min 234,15 yang berada pada kolom X10, sehingga kolom X10 menjadi kolom pivot. Selanjutnya, rasio terkecil dihasilkan pada kolom X15 yaitu 4,72 dibagi dengan min 1,4 atau sebesar min 3,38, sehingga X15 menjadi baris pivot. Kemudian, dapat dilihat bahwa perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot sebesar min 1,4, sehingga elemen pivot yang diperoleh adalah min 1,4. Iterasi algoritma simplex dilakukan sampai nilai CJ dikurang ZJ tidak ada lagi yang bernilai negatif, dan diperoleh hasil estimasi parameter beta topi 1 LAD untuk Kabupaten Selayar sebagai berikut. Kemudian didapatkan model Robas GWR untuk Kabupaten Selayar sebagai berikut. Gambar 4.2 menyajikan grafik perbandingan model regresi linear berganda, GWR, dan Robas GWR. Berdasarkan gambar 4.2, dapat dilihat bahwa nilai estimasi persentase jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2019 pada model Robas Geographically Weighted Regression lebih mendekati nilai aktual persentase jumlah penduduk miskin atau nilai Y. Selanjutnya, perlu dilakukan perhitungan untuk kriteria modal terbaik. Kriteria yang pertama ialah mean square of error. Nilai mean square of error diperoleh dengan mensubstitusikan nilai jumlah kuadrat Galat ke persamaan 2.13 dengan derajat kebebasan Galat sebesar 14. Nilai mean square of error yang diperoleh kemudian disajikan pada tabel 4.5.
Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa model yang menghasilkan nilai mean square of error yang paling kecil ialah model Robust Geographically Weighted Regression, disusul model GWR dan model regresi linier berganda. Selanjutnya, koefisien determinasi atau R-square. Nilai R-square diperoleh dengan mensubstitusikan jumlah kuadrat regresi dan jumlah kuadrat total masing-masing model ke persamaan 2.14. Dapat dilihat bahwa nilai R-square yang paling besar dihasilkan oleh model Robust Geographically Weighted Regression, yaitu sebesar 97,52%. Disusul model GWR dan model regresi linier berganda. Dapat disimpulkan bahwa model Robust Geographically Weighted Regression dengan metode Least Absolute Deviation merupakan metode yang paling baik untuk mengestimasi persentase jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2019 yang mengalami keragaman secara spasial dan mengandung pencilan. Selanjutnya, interpretasi model Robust Geographically Weighted Regression. Salah satu model Robust GWR lokal yang dihasilkan yaitu model Kabupaten Selayar yang dapat dilihat pada slide. Nilai beta 1 topi 0 LAD sama dengan 46,954 memberikan arti bahwa apabila indeks pembangunan manusia atau X1, tingkat pengangguran terbuka atau X2, angka melek huruf penduduk miskin atau X3, persentase penduduk miskin yang belum tamat SD atau X4, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal atau X5, persentase pengeluaran per kapita penduduk miskin untuk makanan atau X6, persentase jumlah rumah tangga miskin yang menggunakan air layak atau X7, persentase rumah tangga miskin yang menggunakan zaman sendiri atau bersama atau X8, dan persentase rumah tangga miskin penerima beras sejahtera atau BPNT atau X5 bernilai 0, maka secara rata-rata persentase jumlah penduduk miskin sebesar 46,954 satuan. Kemudian, beta topi 11 LAD sama dengan min 0,448 menunjukkan koefisien untuk indeks pembangunan manusia atau X1. Angka sebesar min 0,448 menunjukkan tanda negatif yang memberi arti bahwa apabila indeks pembangunan manusia meningkat satu satuan dan variabel lain dianggap konstan, maka akan menurunkan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 0,448 satuan. Selanjutnya, beta topi 12 LAD sama dengan 0,337 yang menunjukkan koefisien untuk tingkat pengangguran terbuka. Angka sebesar 0,337 menunjukkan tanda positif yang memberi arti bahwa apabila tingkat pengangguran terbuka meningkat satu satuan dan variabel lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 0,337 satuan. Selanjutnya, beta topi 13 LAD sama dengan min 0,19. Angka tersebut menunjukkan koefisien untuk angka melek huruf penduduk miskin. Angka sebesar min 0,19 menunjukkan tanda negatif yang memberi arti bahwa apabila angka melek huruf penduduk miskin meningkat satu satuan dan variabel lain dianggap konstan, maka akan menurunkan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 0,19 satuan. Selanjutnya, beta topi 14 LAD sama dengan min 0,323 yang menunjukkan koefisien untuk persentase penduduk miskin yang belum tamat SD. Angka sebesar min 0,323 menunjukkan tanda negatif yang memberi arti bahwa apabila persentase penduduk miskin yang belum tamat SD meningkat satu satuan dan variabel lain dianggap konstan, maka akan menurunkan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 0,323 satuan. Selanjutnya, beta topi 15 LAD sama dengan 0,053 menunjukkan koefisien untuk persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal. Angka sebesar 0,053 menunjukkan tanda positif yang memberi arti bahwa apabila persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal meningkat satu satuan dan variabel lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 0,053 satuan. Selanjutnya, beta topi 16 LAD sama dengan 0,296. Angka tersebut menunjukkan koefisien untuk persentase pengeluaran per kapita penduduk miskin untuk makanan. Angka sebesar 0,296 menunjukkan tanda positif yang memberi arti bahwa apabila persentase pengeluaran per kapita penduduk miskin untuk makanan meningkat satu satuan dan variabel lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 0,295 satuan. Selanjutnya, beta topi 17 LAD sama dengan 0,057. Angka tersebut menunjukkan koefisien untuk persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak. Angka sebesar 0,057 menunjukkan tanda positif yang memberi arti bahwa apabila persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak meningkat satu satuan dan variabel lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 0,057 satuan.
Kemudian, beta topi 18 LAD sama dengan min 0,076. Angka tersebut menunjukkan koefisien untuk persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jaman sendiri atau bersama. Angka sebesar min 0,076 menunjukkan tanda negatif, yang memberi arti bahwa apabila persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jaman sendiri atau bersama meningkat satu satuan, dan variabel lain dianggap konstan, maka akan menurunkan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 0,076 satuan. Selanjutnya, beta topi 19 LAD sama dengan 0,064 yang menunjukkan koefisien untuk persentase rumah tangga miskin penerima beras sejahtera atau BPNT. Angka sebesar 0,064 menunjukkan tanda positif yang memberi arti bahwa apabila persentase rumah tangga miskin penerima beras sejahtera atau BPNT meningkat satu satuan dan variabel lain dianggap konstan, maka akan meningkatkan persentase jumlah penduduk miskin sebesar 0,064 satuan. Secara keseluruhan, apabila tingkat pengangguran terbuka atau X2, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal atau X5, persentase pengeluaran per kapita penduduk miskin untuk makanan atau X6, persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak atau X7, dan persentase rumah tangga miskin penerima beras sejahtera atau BPNT atau X9 meningkat, maka persentase jumlah penduduk miskin atau Y juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila indeks pembangunan manusia atau X1, angka melek huruf penduduk miskin atau X3, persentase penduduk miskin yang belum tamat SD atau X4, dan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jaman sendiri atau bersama atau X8 meningkat, maka persentase jumlah penduduk miskin atau Y akan menurun. Berikutnya, pemetaan awal dilakukan berdasarkan nilai persentase jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2019 yang disajikan pada gambar 4.3. Berdasarkan gambar 4.3, dapat dilihat bahwa nilai persentase jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2019 terbagi menjadi 3 kategori yang disajikan pada tabel 4.7. Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa nilai persentase jumlah penduduk miskin untuk kategori yang paling tinggi seluruhnya terjadi di wilayah kabupaten atau pedesaan. Sedangkan untuk nilai persentase jumlah penduduk miskin yang paling rendah didominasi dengan wilayah perkotaan, namun terdapat pula beberapa wilayah kabupaten. Kemudian dilakukan pemetaan hasil estimasi model Robas GWR terhadap persentase jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2019 yang disajikan pada gambar 4.4. Berdasarkan gambar 4.4, dapat dilihat bahwa hasil estimasi model Robas GWR untuk persentase jumlah penduduk miskin terbagi menjadi 3 kategori yang disajikan pada tabel 4.8. Berdasarkan tabel 4.8, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa wilayah pengamatan yang memberikan hasil berbeda sebelum dan setelah dilakukan pemodelan Robas GWR. Di antaranya seperti Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Wajo yang sebelumnya berada dalam kategori paling rendah. Setelah dilakukan pemodelan Robas GWR dengan metode least absolute deviation, maka Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Wajo berada di kategori sedang. Selain itu, untuk Kabupaten Pindrang dan Kota Palopo sebelumnya berada di kategori sedang. Setelah dilakukan pemodelan Robas GWR dengan metode least absolute deviation, didapatkan bahwa Kabupaten Pindrang dan Kota Palopo berada di kategori nilai persentase jumlah penduduk miskin untuk kategori paling rendah. Secara keseluruhan, setelah dilakukan pemodelan Robas GWR dengan metode least absolute deviation, didapatkan bahwa persentase jumlah penduduk miskin untuk kategori yang paling tinggi seluruhnya terjadi di wilayah kabupaten atau pedesaan. Sedangkan untuk persentase jumlah penduduk miskin untuk kategori yang paling rendah didominasi oleh wilayah perkotaan. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, estimasi parameter modal Robas Geographically Weighted Regression dengan metode least absolute deviation untuk lokasi pengamatan KI dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma simplex, yaitu dengan menyelesaikan persamaan berikut. Beta topi I LAD sama dengan meminimumkan sigma dari WIJ dikali dengan YI dikurang vektor XI transpose dikali vektor beta topi I ditambah sigma dari WIJ dikali YI dikurang vektor XI transpose dikali beta topi I. Berdasarkan hasil estimasi parameter beta topi I LAD pada lokasi pengamatan KI, maka didapatkan estimasi model Robas Geographically Weighted Regression pada lokasi pengamatan KI dengan metode least absolute deviation dinyatakan sebagai berikut. Y topi I sama dengan XI transpose dikali beta topi I LAD. Yang kedua, berdasarkan hasil estimasi parameter menggunakan metode least absolute deviation, diperoleh estimasi model Robas Geographically Weighted Regression yang berbeda-beda untuk setiap kabupaten kota di Sulawesi Selatan antara lain sebagai berikut. Secara keseluruhan, model Robas Geographically Weighted Regression dengan metode least absolute deviation memberikan hasil estimasi yang paling baik pada data kemiskinan di Sulawesi Selatan tahun 2019 yang mengalami keragaman secara spasial dan mengandung pencilan.
Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Di antaranya, yang pertama, penelitian selanjutnya dapat dilakukan menggunakan metode lain seperti metode least median of square, least trim square, dan robust MM untuk melakukan estimasi parameter modal robust geographically weighted regression. Yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan melakukan pengujian hipotesis, baik terhadap signifikansi model maupun signifikansi variabel yang digunakan. Berikut referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.